Selamat datang di episode baru 0044 Weekly Vlog. Ini jam 8.38 pagi. Gue lagi di Bank Indonesia karena hari ini kerjanya jadi moderator untuk sebuah talk show yang dilakukan secara daring. Limbo green screen-nya di belakang. Acara yang cukup serius. Setelah gue inget-inget, gue cukup sering diundang atau kerja untuk BI. Yang di kantor ini udah beberapa kali. Terus gue inget kadang-kadang di BI luar kota juga. Gue pernah di acara BI Jogja. Gue bahkan pernah waktu itu ada acara Bank Indonesia ngajar public speaking di Batam. Jadi acaranya di Batam, terus udah gitu pesertanya dari orang BI-nya ke Singapura. Jadi kayak semi outing semi ngajar gitu. Jadi gue ngajar public speaking. Terus udah gitu ya senang bisa diundang lagi ke Bank Indonesia. Satu informasi menarik, pertama kali gue ke Bank Indonesia adalah karena gue kena kasus pencurian identitas. Identitas gue dicuri. Jadi gue bikin kartu kreditnya di decline, katanya di blacklist gue dari Bank Indonesia. Ditanya dong sama banknya, kenapa gue di blacklist? Kayaknya jawabannya cuman bisa diketahui kalau ke BI. Akhirnya gue nyamperin ke sini untuk cari tahu kenapa gue di blacklist, karena gue nggak ada kendala sama payment sama sekali gitu, nggak ada. Terus gue nyampe ke situ, gede banget, suruh nunggu, kayak ada ruang aduan gitu. Terus gue kasih tahu kasusnya, bahwa gue bikin kartu kredit di decline karena katanya di blacklist sama Bank Indonesia. Terus orangnya bilang, oke tunggu sebentar ya gitu. Orangnya pergi nih. Balik-balik dia bawa list gitu, print out gitu, dia bawa list. Coba lihat, Mas Panji pernah beli ini nggak? Dari rumah sangat sederhana, RSS. Rumah sangat sederhana, panci, nggak bohong gue. Panci, segala macam, banyak banget kata gue. Ini apaan ini? Jadi ternyata ada orang pakai identitas gua untuk melakukan transaksi gitu, kayak nyicil dan segala macamnya. Gue bilang saya nggak pernah beli panci, Pak. Beli rumah juga nggak sangat sederhana juga nih, kata gue. Iya, emang biasa pencurian identitas. Makanya sejak itu, gue nggak pernah disuruh. Lu tau nggak? Ada masanya kalau lu ke kayak department store atau lu belanja, abis itu lu suka dimintain datanya, katanya untuk ke kupon atau voucher untuk apa. Terus lu kayak difotokopi KTP lu, disuruh ngisi data dan segala macemnya. Dan itu sebaiknya nggak boleh gitu. Dan sebaiknya lu identitas lu tuh lu rawat baik gitu, dan jangan lepas nama ibu kandung lu, karena biasanya di beberapa formulir ditanyain nama ibu kandung. Nah tapi kan namanya juga penjahat ya, nemu aja gitu. Dia bisa aja Google, wah ini kan misalkan dia, karena datanya suka diperjualbelikan kan. Loh, dia dapat data, Panji Pragiwaksono, KTP ada, alamat ada, segala macam ada. Gue cari ya, gue Google, nemu. Bah udah kayak gitu-gitu. Terus akhirnya itu berakhir? Akhirnya di void gitu, kayaknya dibatalin semuanya bahwa gue adalah korban pencurian identitas. Terus ya udah, abis itu gue bisa lagi bikin PK. Jadi pertama kali gue kesini tuh karena kasus. Kadang-kadang gue suka mikir, kenapa udah tahu yang dicuri identitas gue ya, kenapa beli panci gitu? Kalau lu punya identitas gue, apa kek? Ke balai kota gitu. Halo, saya Panji Pragiwaksono. Halo, saya Panji Pragiwaksono. Saya dulu jubir Anies. Boleh jalan-jalan nggak di balai kota? Tapi itu juga sebenarnya adalah informasi untuk yang nonton juga. Hati-hati sama nyebar luasin data gitu, karena lu nggak tahu. Dan korbannya bukan cuma gue, ada banyak. Gue yakin kalau ada yang nonton mungkin akan cerita bahwa oh gue pernah dengar atau mungkin gue pernah jadi korban pencurian identitas gitu. Makanya tadi sampai orang banknya juga akhirnya udah biasa masih. Iya, udah biasa. Itu gue udah jadi entertainer itu tahun berapa ya? Mungkin 2007, 2008. Jadi ya udah jadi entertainer, artinya udah kena deh, udah presenter gitu. Orang udah tahu juga gitu. Iya. Tapi beli panci. Iya, aneh banget, listnya nggak jelas gitu. Apaan ini semua, saya nggak tahu nih. Banyak, 2 lembar. Jadi kayak ada beberapa transaksi, iya bener. Jadi kayaknya gue curiga nggak cuma 1 orang, karena data diperjualbelikan kan. Gitulah. Gue sih kalau kayak gitu, saya gue jadi penjahatnya iPhone. 2008 udah ada, belum ada ya. BlackBerry.
BlackBerry. Iya. Gue juga nggak tahu tuh alasannya kenapa panci, kenapa nggak jelas tuh. Tapi ya itu udah lewat. Sekarang gue sering kerja untuk Bank Indonesia. Salah satunya adalah ini. Moga-moga semua lancar. Iya, salah satunya. Jadi cukup sering. Mila kadang-kadang yang ngajak, yuk kita Car Free Day yuk gitu. Gue bahkan pernah jualan pizza sama Dipo di depan Sarina. Oh iya? Iya, buatannya Dipo. Dipo bikin pizza, tapi toppingnya semaunya Dipo lah. Ada pizza toppingnya Coco Crunch sama meses. Ada pizza toppingnya peanut butter sama apa gitu. Lebih Terus martabak kayaknya. iya, lebih ke martabak tapi pakai adonan pizza. Terus udah gitu nggak ada yang mau beli. Gue bilang jahat banget ini, masa bocah nggak ada yang mau beli. Akhirnya gue berdiri di belakang Dipo. Gue bilang, beli. Bang Panji, beli dulu baru foto sama gue. Akhirnya laku juga. Tadinya mau jualannya di dalam mobil. Jadi belakangnya dibuka, parkirnya di Sarina, belakangnya dibuka. Terus Dipo jualan. Tapi nggak ada orang yang lewat-lewat tuh di parkiran Sarina. Terus Dipo bilang, kok nggak ada yang mau ya gitu. Kita mesti ke jalan bang. Terus orang-orang pada jualannya di jalan. Turun kita. Lucu banget pikir-pikir. Habis bang. Habis. Itu zaman-zaman Dipo lagi pengen beli semuanya pakai uang sendiri. Habis jualan, jadi waktu itu dia pengen beli apa ya? Itu zaman-zamannya Dipo kalau mau mainan nanya ada uangnya atau enggak, tahu nggak? Gue pernah cerita kan? Iya. Ada uangnya enggak? Tapi ya ada masanya perekonomian keluarga gue, bahkan mungkin pas awal-awal Dipo lahir sih. Emang perekonomian keluarga tuh nggak terlalu oke lah. Dipo kan lahir 2007. Perekonomian keluarga gue tuh muter balik 2011. Sejak Provokatif Metro TV, terus stand up comedy meledak, terus jadi awal-awal Dipo Balita tuh uang tuh masih nggak terlalu banyak. Jadi Dipo kalau ngeliat mainan, kalau ke toko mainan tuh tangannya di belakang kayak bapak-bapak gitu ngeliatin gitu. Terus gue ngeliat, kenapa Po? Kamu mau gitu? Terus dia nanya, ini mahal nggak? Ya ampun kata gue. Anak kecil nggak sewajarnya nanyain ini mahal atau enggak gitu. Nggak apa-apa Po, beli gitu. Paling nggak makan besok gitu. Nggak, tapi ya itu masa-masanya itu. Jadi Dipo mungkin umur 5 kelihatannya. Syira juga masih bayi kok. Karena gue inget waktu jualan Mila di dalam mobil nyalain AC sama Syira. Terus abis dari situ dia ngitung uangnya sendiri gitu. Terus bilang, aku bisa beli mainan sendiri ya. Oke kalau gitu, mulai sekarang ayah. Mulai sekarang pokoknya dia ngomongnya kurang lebih, aku pengen beli mainan pakai uangku sendiri, nggak usah pakai uang ayah. Terus gue bilang, nggak usah Po, nggak apa-apa, ini tuh tambahan aja. Nggak, aku pokoknya kalau beli mainan pakai uang sendiri. Kata gue, ya udah kalau gitu sekalian totalin aja, sekolah kamu sendiri, bayar sendiri. Biar total, mainan juga, sekolah juga. Dipikir-pikir keren juga ya, Dipo pertama kali bisnis brand ambassador langsung Panji Pragiwaksono. Respect emang. Jadi, udah selesai pekerjaan jadi moderator tadi di Bank Indonesia, terus lapar pengen makan. Jadi gue tuh nanti sore tuh mau datang ke CCB, Comika Comedy Brawl, untuk ngetes beat gue lagi, set gue untuk ternyata ini sebabnya. Tapi itu kan masih sore. Jadi kami cari makan dulu, sekarang lagi di Pelataran, Senayan, karena ditraktir sama Bonar. Bonar bilang, Bonar udah mesen ini.
Ini infused water. Infused water. Terus paling gue sekalian ngutak-atik set gue bentar di sini. Habis ntar kita jalan ke Wisma Stako, ke PIC. Ini dipilih di sini karena gue nyari tempat makan yang outdoor, dan karena Bonar juga orangnya kan sosialita, katanya restoran di Indonesia yang kita bisa makan outdoor di mana ya? Sebenarnya kan bisa aja kayak restoran Sunda lesehan gitu kan. Bahkan kalau kita pikir-pikir warteg tuh ada yang mejanya di luar warteg ya, tau loh. Iya. Kan ada yang di dalam sama ada yang cuman kayak gitu kan. Hitungannya semi outdoor. Cuman seperti yang lo tahu, Bonar kan nongkrongnya sama sosialita. Ya, akhirnya dia nawarin ke ini aja bang, pelataran bagus, ada burung kata dia. Bener ada burung. Jadi ya kami makan di sini. Terus udah, nanti kita cek apakah makanannya nikmat. Aku bahkan nggak tahu ini bisa dimakan atau enggak. Bonar, lu mesen apa sih? Gak tadi lu mesennya apa? Nasi goreng. Yang datang gitu. Kelapa digoreng, dikasih nasi dalam. Bener nasi goreng itu. Nggak tahu bang, ini nggak tahu bisa dimakan atau enggak. Coba lu ketok itu, keras kan? Enggak. Oh, roti. Kayak sup. Iya bener. Nggak tahu dibuka apa nih. Ntar lu, ntar coba pelan-pelan. Ntar pas lu buka, biar! Coba sebelum lu buka, Assalamualaikum gitu. Ntar di dalam ada yang ngomong lagi, ada yang keluar. Iya kenapa? Dijawab. Gue pengen lihat dalamnya kayak apa. Nggak tahu aku cara makan Tuhan. Lebih kalau nasi goreng paling gampang. Ini abang Gokil. Respect, ternyata bener nasi goreng. Gue udah tau nggak, dengan itu bentuknya kayak gitu, mungkin lo kayak gitu, lo tau film Ice Age nggak yang selalu kemana-mana bawa begini? Tahu kan yang selalu acorn, nyariin acorn mulu. Akhirnya berhasil deh, sebelum mati. Istora Bor. Istora. Kok kamu ini menghindar mau saya taklukkan? Fine, nggak apa-apa. I'll see you next year. Soekarno kepanasan. Karena coat-nya dipegang. Kalau kedinginan coat-nya dipakai. Ini coat-nya dipegang. Oke, jadi tadi udah selesai ngetes beat gua. Ternyata ini sebabnya durasinya 1,5 jam tuh udah dapet. Setelah itu tadi gue sempat ngobrol sama Zawin bentar, ngobrolin soal bisnis, ngobrolin soal cita-cita, ngobrolin soal mimpi, ngobrolin soal karir, ngobrolin soal belajar. Habis itu udah sekarang gue mau balik istirahat. Capek. Seharian keluar, aneh banget. Ya itu gue pernah bilang, saking terbiasanya kerja dari rumah, kerja seharian keluar tuh langsung bawaannya pengen moga-moga besok gue bisa di rumah aja. Padahal itu dulu sehari-hari. Dulu kerjaan gak ada putusnya bahkan, dan biasa aja. Sekarang lebih ke rindu di rumah gitu. Oh, bukan rok gue ya? Kalau lu nanti pas lagi di hidroponik, latar belakangnya nggak bisa tembok, harus hijau-hijau. Selamat datang di 0044 Weekly Vlog. Ini adalah
pertemuan yang gue sebut sebagai FLM, Future Leaders Meeting, orang-orang yang ntar bakal ngurus kantor lah intinya. Pertemuan yang rutin-rutin enggak, sering ketemu tapi nggak ada jadwal pastinya. Kalau kepikiran dan kalau gue lihat waktunya lagi kosong mau gue pakai aja. Jadi ya penghuninya adalah ya para dewan pimpinan, dewan jenderal yang bakal diculik PKI ini orang-orangnya. Dewan jenderal. Oke. Ada beberapa hal yang mau gue bahas, tapi gue mau, ini sih sebenarnya lebih banyak diskusinya aja terkait 2022. Gue mau nanya, semua orang satu-satu jawab. Menurut kita, apa yang salah sama Demikianlah diskusi kita untuk tahun depan. Borneo sambil merhatiin sambil mikir, nih gue gabung nggak ya tahun depan gitu. Akhirnya seluruh 6 wawancara yang gue lakukan untuk konten Tubruk yang akan tayang eksklusif di Comika Media sudah selesai. Gue ngobrol dengan pelawak lintas generasi, belajar banyak hal, tapi betapa mengagumkan. Ini adalah pelawak-pelawak yang melawak ketika nggak ada uangnya. Bahkan mereka ngelawak bukan untuk uangnya. Sekarang anda ini, manusia-manusia ini banyak yang pengen jadi stand up comedian, pengen jadi komika, bukan karena senang bikin orang ketawa, tapi karena senang dilihat orang, atau bahkan mungkin senang karena tenar. Nah ini orang-orang ini, ada yang dibayar stiker, ada yang dibayar telur. Maksudnya mereka melawak karena mereka senang bikin orang ketawa. Itu sangat-sangat mengagumkan. Dan dalam sejumlah wawancara ada banyak kutipan-kutipan yang bagus sekali, sesuatu yang juga membuat gue berpikir ulang dan jadi semangat untuk terus mengasah karir. Nanti ketika udah tayang di YouTube Comika Media, coba tonton aja. Apalagi kalau lu datang dari generasi seperti gue yang sebelum ketawa oleh lawakan-lawakan komika, udah ketawa oleh lawakan-lawakan mereka. Sekarang gue turun, saya ada 2 pekerjaan, pusing semuanya. 0044, hustle. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Ini karyawan Comika kerja bagus karena digaji, padahal harusnya dikasih stiker dan dikasih telur, bahagia harusnya. Ada nggak yang mau dibayar stiker? Aldi, Putra Patinama dibayar stiker mau nggak? Ada stiker Meriam Belina, ada stiker Meriam Belina masih. Thank you guys, gue turun ya. Oke, selesai urusan hari ini. Gue ninggalin anak-anak gue sama mbak gue. Gue bilang kayaknya saya balik jam 6 deh. Sekarang jam berapa ya? Nyampe jam 9 kan, itu setengah 9. Tapi hari ini hari yang sangat panjang, hari yang sangat melelahkan tuh Pak Diki tuh, bos gue. Mau cabut lu? Thank you ya. Makasih banyak. Udah. Gayanya kayak Indiana Jones ya, Indiana Jones Indonesia. Ya jadi hari yang melelahkan, tapi untungnya besok di rumah semua kerjaan. Nah, baru nanti Rabu latihan lagi. Rabu kan latihan ya Mila ya, Gung ya? Ya benar ya? Latihan, untung latihannya cuma 3 jam, tadinya mau 6 jam tuh. 3 jam, habis itu pulang, habis itu nanti tanggal 30-nya manggung. Jadi kita lihat aja. Gue sih nggak sabar untuk tanggal 30-nya. Tapi highlight hari ini adalah 6 interview yang terjadi. Gue sangat yakin konsumennya Comika seneng banget sama obrolannya. Gila, apalagi karena gue stand up comedian ya. Gue stand up comedian dan gue kadang-kadang suka bilang sama diri gue sendiri betapa susahnya gue berjuang untuk skena ini. Denger Iwel berjuang untuk kesenian ini di saat pelaku kesenian ini cuma dia. Dengan modal, halo saya Iwel, pelawak dari Padang, saya juara lomba. Itu aja diulang-ulang gitu. Bikin spesial, minjem duit orang. Gila sih itu. Ingat itu, rekonsiliasi. 6 Maret 2004, rekonsiliasi. Unbelievable. Dan sedihnya adalah, bukan sedihnya, maksud gue sangat disayangkan, ada banyak orang yang mencintai kesenian stand up comedy, bahkan nggak tahu Iwel. Kebayang nggak?
Moga-moga ini mengubah itu. I mean, you have to respect your history gitu. Kayak gue nggak akan bisa benci Ramon Papana mau kayak apa juga. Dia adalah bagian dari sejarah kesenian gue gitu. Belajar banyak sih gue hari ini, belajar banyak. Dan harapan gue orang-orang yang nonton konten tadi juga mengakui bahwa pelawak itu adalah orang-orang yang penting dalam sejarah kebangsaan kita. Dan mungkin setuju sama pergerakan gue untuk bikin patung Bing Slamet. Kalau lu pengen terlibat juga, lu senang masuk ke kitabisa.com/bing. kitabisa.com/bing. Baca, itu gue yang nulis tuh narasinya, itu gue yang nulis sendiri. Baca di situ dan kalau misalkan lu terlibat, silakan nyumbang ke situ. Sekarang saatnya saya pulang. Make some motherfucking noise, and we have to say motherfucker because you know we're hip hop right here. If Sundanese people always use anjing on every word, we use motherfucker in every word. Because Every Sunda is motherfucker. Motherfucker. In Sunda anjing, kalau kita ngomong bahasa Sunda anjing, kita ngomong pakai banyak anjing. Tapi kita nih sekarang lagi di flaps anjing, jadi kita ngomong banyak motherfucker. Say, nah, come on. Say, come on, come on. What? Come on, come on. Yeah. Better shoes up the leak. You'll be the one telling you what to do. Where to succeed. Getting in my way. Getting my way. That's right. Take it back. One time. Say, what? Yeah. Come on. Say, yep. Yep. Oh, come on. Come on. Yeah. It's your boy, the one and only, coming. Yeah, sophisticated, neurological, none of these were catered. I took it all. This is my autobiography, yours is science fiction. I side with conviction, leave you to die with affliction. My addiction as a workaholic made me drop out of college. Turning point in my life, but the decision what was solid. It was to do or die. Ain't no other option. What unconscious, but my conscience was the only common sense. So when I'm dropping all the niggas trees like a picture, cause they know if they stop it, I'll breeze. And we'll practice on the mid-spoke, type about a verse, but to the verse, man, I'm as bad as a motherfucking earth. Moody like Jordan, the right, do it all night, bruises big. You lose your fucking eyesight, take right. You need an armor with an armor, I'm a farmer. Get these two weapons, you niggas will get double, go! Aye. Yep. What? Say. Yo, you loaded truck. What? Hey. Come on. Say. Come on. This that game right here. This that game right here. Bounce. Yeah, pounce. Mendengar tadi suatu tembang lawas dari kantung album Damaiwa FM. Sebuah tembang yang diciptakan ketika itu sedang gempa bumi ya. Lanjut aja kelas ya.
Sejak kami tidak takut meledak dan telepon tadi kenal menghantui keluarga. Sejak itulah kamilah selalu menoleh kedua ujung jalan tiap ku pulang ke rumah. Sejak opiniku membawa jauh dari kenade dan semacamnya. Sejak itulah ku mulai diminta bantuan oleh politikus umumnya yang muda. Sejak partai mulai mengiming dengan beasiswa. Sejak seorang sahabat berkata, seorang politikus ternama berpesan bahwa kemanapun saya buat acara ini kita memantau di sana. Seorang mengamat ditanya seusai jadi pembicara di jalan Senoraya, siapa Panji dan apa dia punya cerita. Sejak terlalu sering ku diundang ke rumah dubes Amerika, lalu pulang bingung tadi ditanya tentang apa. Langkah kadang ragu karena punya keluarga, ku tak mau dimunirkan atau diwiji tukukan. Bisakah anakku dengan tenang menatap wajah ayahnya hingga dia tua. Every city, there's a place where life's a little easy. Little Tennessee, laid back and cool. Every hour, cause it's so good. Leave all the stress from the world outside. Every wrong done will be alright. Nothing but peace, love, and street passion. Anak-anakku ingatlah satu, bukan niat ayah untuk meninggalkanmu, tapi Tuhan sudah pegang kartu. Nasib ayah ada dalam usahaku dan ridho Tuhanku Tuhanmu. Di pojok saudaraku pemain sepak bola ternama, ilmuwan hebat Indonesia. Teruslah tuturkan ceritamu dengan gelak tawa dan suara bertabur madu. Syirat tuan putriku, dokter kecilku, tunjukkan dunia badai kedipan matamu. Jadikan ratu, ayah tak akan pernah ragu. Kekuatanmu yang akan membuka jalanmu. Ayah takkan capai 100 tapi 100% ayah sudah buktikan kepadamu. Umur mimpimu bukan ada pada ucapan orang yang ragu, tapi ada dalam usahamu, ada dalam tanganmu. Every city, there's a place where life's a little easy. Little Tennessee, laid back and cool. Every hour, cause it's so good. Leave all the stress from the world outside. Every wrong done will be alright. Nothing but peace, love, and sweet passion. Every getting easy love. Sayangku Gamila, lagu melay-melay seperti wasiat, tapi ini bukan tipu muslihat. Aku benar-benar takut sengsara datang. Di balik nikmat ku ingin sampaikan sesuatu, mari mendekat. Aku sudah lindungi hidup kalian dengan harta karun yang hebat. Kalau aku tak ada, hilang atau masuk penjara, karyaku yang akan lindungi kalian. Pendukungku tak yang biarkan hidup kalian lihat. Terima kasih untuk nyanyian, untuk pijitan yang menidurkan, untuk masakan unik tanpa nama, untuk kebebasan, untuk jadi yang terlucu di rumah kita. I bought you a house, you gave me a home, itu adanya. Kamulah surga, penyemangat kala ku buka mata. Sejak kita siaran sampai ku istirahat, dengan tenang aku mencinta kamu Gamila. Every city, there's a place where life's a little easy. Little Tennessee, laid back and cool. Every hour, cause it's so good. Leave all the stress from the world outside. Every wrong done will be alright. Nothing but peace, love, and street passion. Every ghetto needs a thug's mansion. Make that change. Pokoknya semua make that change.